Suatu hari di istana kerajaan, ada putri yang sangat cantik bernama Dayang Sumbi. Namun kecantikannya hingga sampai diperebutkan semua raja dari kerajaan manapun. Hingga saat itu juga Dayang Sumbi menyendiri di tengah hutan. Namun Dayang Sumbi menjatuhkan benang tenunannya. Udah 10 kali jatuh, jadi malas ngambil. Nanti siapa yang mengambilkannya? Aku jadikan suami bila laki-laki, ucap sumpah Dayang Sumbi. Namun ada anjing yang membawa benang itu. Lalu diberikan kepada Dayang Sumbi. Sumpah harus ditaati. Namun sebelumnya anjing itu berubah menjadi pria dewasa. Anjing itu bernama Tumang. Ia akan berubah manusia apabila bulan purnama. Nah, karena Tumang dikutuk oleh para dewa karena kesalahannya sendiri. Lalu Tumang dan Dayang Sumbi menikah dan dikaruniai anak laki-laki, Sangkuriang. Namun Dayang Sumbi berjanji kalau anaknya tidak boleh tahu kalau Tumang adalah bapaknya. 10 tahun kemudian, Sangkuriang sedang bermain dengan Tumang. Dayang Sumbi pun datang dan menyuruh anaknya untuk mencari daging. Sangkuriang pun pergi berpamitan dengan ibunya. Lalu Sangkuriang dan Tumang pergi ke hutan mencari daging. Namun ada babi hutan. Namun Tumang tahu kalau itu temannya. Tumang pun bersuara berisik untuk mengusir babi hutan tersebut. Sangkuriang pun marah. Hingga Malin pun menakut-nakuti Tumang dengan anak panah. Namun panah terlempar di Tumang. Tumang pun mati, namun Sangkuriang mengambil dagingnya. Sangkuriang pun memberi daging kepada ibu Dayang Sumbi. Mana Tumang? Tanya heran Dayang Sumbi. Itu daging Tumang, ibu, jawab takut Sangkuriang. Apa, nak? Ibu jahat, aku pergi. Nak, maafkan ibu, nak. Sangkuriang marah hingga meninggalkan rumah dan bertemu dengan pertapa di gunung belajar ilmu dari pertapa tersebut. Namun ibu berdoa kepada Tuhan akan awet muda selalu biar anaknya teringat dengan ibunya. 5 tahun kemudian, Sangkuriang sudah menjadi pria dewasa yang gagah perkasa. Sangkuriang berjalan untuk menemui ibunya. Namun di tengah jalan Sangkuriang bertemu wanita cantik. Hai, siapa kau? Tanya Sangkuriang. Aku Dayang Sumbi, Sangkuriang, jawab Dayang Sumbi. Dayang Sumbi dan Sangkuriang pun berteduh di rumah Dayang Sumbi. Dayang Sumbi, bila aku menikah denganmu, boleh enggak? Boleh, Sangkuriang, bisa aja. Namun Dayang Sumbi kaget karena ada luka di dahi Sangkuriang. Ia mengingat pernah memukul Sangkuriang dengan centong nasi. Ternyata Sangkuriang adalah anak Dayang Sumbi. Sangkuriang, kita tidak bisa menikah. Loh, kenapa? Karena kau anakku, Sangkuriang. Tak mungkin, aku tetap ingin menikahimu. Nah, kalau kau mengotot, aku membuat syarat. Syarat apa saja, aku bisa menurutimu. Kau harus membuat bendungan besar dan kapal yang sangat besar dalam waktu semalam. Baiklah, akan kubuat sekarang. Sangkuriang pun memanggil arwah-arwah gaib untuk menolongnya. Namun Dayang Sumbi melihat pun berdoa, Tuhan, mohon cepatkanlah pagi agar Sangkuriang tidak selesai pekerjaannya. Seketika pagi pun datang, para arwah pun pergi meninggalkan pekerjaannya. Sangkuriang, kau gagal menyelesaikan syaratku, jadi kau tak dapat menikahiku. Sangkuriang pun marah hingga menendang kapal. Kapal pun terbalik. Hingga waktu demi waktu kapal itu menjadi batu. Kini Gunung Tangkuban Perahu berada di Jawa Barat.